Hai guys, di vlog bulan ini agak sedikit berbeda nih. Buat kalian yang belum pernah lihat aku, mungkin belum kenal sama aku ya. Aku Kathleen dari Stylist Bare Odds. Oke, hari ini aku juga nggak sendiri. Aku ditemani sama Andre, sama kru Bare Odds. Boleh dikenalin dulu, Andre? Halo, aku Andreas dari Bare Odds. Nah, hari ini kita juga nggak cuma berdua nih. Kita ada tamu spesial, sesama dari wedding industry juga. Siapa sih yang nggak tahu sama Wedding Planner satu ini? Please welcome Ci Feni. Halo semuanya. Halo. Founder of Kenisha. Oke, Ci, mungkin boleh perkenalan singkat dulu kali ya. Nama saya Feni Paliama, saya dari Kenisha Wedding Organizer. Nah, mungkin untuk perkenalan awal nih kita main games dulu kali ya, supaya lebih kenal, lebih deket. Nah, gamesnya sebenarnya namanya pernah nggak pernah. Jadi kita keluarin 5 jari kita. Kiri kanan? Terserah, oh, yang boleh. mana. Nah, jadi nanti aku akan kasih pertanyaan nih. Kalau misalnya kalian pernah, boleh put your fingers down. Oh, jadi sekarang gini dulu, iya, gini dulu. baru kesini. Iya, nanti kalau misalnya nggak pernah, ya udah keep your fingers up gitu. Oke. Kita coba dulu kali ya. Iya. Gitu. Oke, pernah nggak ketinggalan pesawat pas mau job? Gimana? Enggak. Enggak. Oh. Boleh cerita, kenapa tuh? Jadi tiket gua yang dilingkarin itu biasanya kan boarding time. Itu dilingkarin sama krunya flight time. Oh. Jadi sebenarnya aku udah di bandara, terus kayak udah yuk boarding. Pas sudah nyampe ke gate udah sepi. Udah close down. Iya, udah tutup ya? pintu. Jadi begitulah. Jadi sebenarnya bukan ketinggalan Bukan ya. ketinggalan, tapi salah baca ini time-nya. Plus waktu itu lagi nongkrong di Starbucks di Surabaya, di Jonda Airport, itu kan modelnya panjang gitu ya. Aku sembari main game pakai headset, jadi udah nggak kedengeran. Siap. Sampai sekarang udah nggak mau lagi main game. Di pesawat. Cukup sekali lah ya. Oke. Pernah nggak kalau misalnya kalian cancel job gitu? Mungkin cancel job karena masalah pribadi atau mendadak karena kliennya atau gimana? Enggak pernah. Ya. Belum pernah. Betul. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Oke, next. Pernah nggak kehilangan barang nih saat job? Pernah ketinggalan tapi nggak hilang untungnya. Oh. Ini termasuk nggak? Ya, kalau gitu. Ketinggalannya iya, Ketinggalannya iya, hilangnya nggak untungnya nih. Ya, karena pertanyaannya kehilangan ya, berarti enggak sih. Oke, aman. Oke, aman. Pernah nggak ketemu klien tapi salah sebut nama atau lupa gitu namanya? Pernah. Oh, pernah. Andreas gimana? Kalau salah sebut belum pernah, tapi aduh siapa ya? Iya, Akhirnya, itu sering juga. Berarti lupa kan? Lupa, ya, masuk pernah. ya, oke. Ya, pernah. Oke, yang terakhir, pernah nggak terjadi kejadian mistis gitu pas lagi job? Pernah. Aduh, abis deh jadi. Pernah. Pernah. Gimana, boleh cerita sedikit kali ya? Ada lah di satu tempat, ini lagi ngedit SDI, saya udah edit. Ini berdua doang, foto sama kru aku juga. Terus itu kan kayak holding room gitu ya. Suasananya tuh emang dari awal udah agak aneh, kayak lembab-lembab, nggak enak gitu kan. Terus pas lagi ngedit, tiba-tiba kayak ada yang lewat gitu. Terus aku pikir kan, ya biasa kalau ngedit kan ada kaca-kaca gini. Orang kali. Terus tiba-tiba kayak ngerasa lagi, akhirnya aku tanya, ini kan ada kru aku, lu lihat gak? Iya sih lihat. Iya beneran dong. Terus itu cuma kita berdua doang di situ. Ya udah, habis itu karena aku sendiri juga takutan orangnya, dia kan harus nge-shoot lanjutan acara malam kita. Aku bilang, gak boleh, tunggu dulu bentar sampai ini SDE kelar. Serem sih. Berarti baru sekali itu doang. Kalau aku lebih kan kalau pernah nih lah Kenisha wedding di luar Jakarta. Nah, di hotel tempat kami diberikan untuk menginap itu, iya, disitulah terjadinya. Udah berasa juga lah ya biasanya. Berasa dan ada yang ditoel, Kak. Jadi lari teriak semuanya kayak udah mau nangis. Dia bukan lihat doang, tapi sampai disentuh-sentuh. Aduh. Gitu, jadi udah kapok. Habis itu kayak ada lain kali kita harus survei hotel kita juga. Untuk gamenya sekian untuk di situ lah. Okay. Udah lebih mengenal lah ya, udah lebih mencair suasana. Saya tadi berapa? 3. Nah, berarti ya lebih. Dapat voucher apa nih kita? Asik. Kali ini lagi nggak ada gimana nih, mohon maaf, mungkin kopinya aja. Dengar tahun ini ya anniversary ke-19 tahun ya untuk Kenisha. Iya, betul. Juni besok. Gila, mungkin Ci boleh cerita dulu kali ya sedikit untuk kayak udah segitu lama ya berkecimpung di Kenisha, sebelumnya langsung terjun ke buat Kenisha atau gimana Ci? Kalau Kenisha gitu. Asal muasalnya Kenisha didirikan karena saya tadinya bekerja kantoran, lawyer,
Terus punya anak, habis punya anak bingung kepengen cari bisnis. Akhirnya kayaknya ada passion di dalam aku tuh tentang wedding dan event lah, lebih wedding dan event. Habis itu bersama temen 2 orang kita dirikan Kenisa di tahun 2003 saat itu. Dan ternyata dari iseng-iseng itu serius ya, jadinya sampai sekarang bertahan gitu. Terus Ci, gimana, boleh cerita dikit kali ya, kenapa awalnya tuh bisa tertarik gitu sama dunia perweddingan? Kan dari lawyer pindah ke wedding, itu lumayan jauh ya. Tanpa disadari, dari saya SMP kelas 1, every weekend saya itu jadi pagar ayu. Jadi segitu seringnya ngelihat wedding, Sabtu Minggu terus sampai kuliah semester 2 gitu. Jadi wedding tuh kayak udah jadi makanan setiap weekend. Nah itu nggak disadarinya seperti itu. Kemudian kalau di eventnya sering bantuin kayak event di gereja, mau itu bentuknya retret, mau konser, apapun itu udah terbiasa. Jadi itu waktu digabungin jadilah wedding planner seperti itu. Nah terus Ci, selama perjalanan segitu lama nih, Cici lebih demen untuk kayak weddingnya indoor apa yang outdoor? Kalau wedding outdoor kan baru sekitar era 2005 ke atas lah ya, 2006-an ke atas gitu. Dan dulu-dulu kan selalu indoor ya, hampir jarang yang ya ballroom gitu, jarang yang di outdoor. Kalau ditanya suka yang mana, beda tantangan. Kalau di outdoor tuh tantangannya lebih banyak karena kayak kita membangun suatu suatu fasilitas di dalam outdoornya, banyak faktor yang harus dipikirin sih. Jadi kalau ditanya indoor sama outdoor, sebenarnya lebih senengan indoor, tapi outdoor itu view-nya beda, terus kayak suasananya juga pasti akan beda sih gitu, feel-nya beda gitu. Sama kayak kamu makan di cafe, pasti mbaknya akan tanya, mau di indoor apa di outdoor gitu. Sometimes we need untuk di outdoor karena kayak kepengen suasana yang berbeda gitu. Seperti itu sih. Andrea sendiri gimana nih selama ini? Kalau aku ya sebenarnya buat adem-ademan aku suka indoor. Iya, AC ya kayak. Iya, AC. Tapi segi visual, kalau aku tuh suka outdoor karena cahayanya tuh beda. Yes. Lagi-lagi kan nuansanya, feels-nya tuh beda. Iya. Terus ya, lebih nature lebih ya. Nature, dan kalau indoor kan itu udah pasti kekuatannya ada di decoration, lighting. Yeah. Kalau outdoor tuh kita bisa fokus ke hal-hal lain kayak ke landscape-nya atau biasanya ada angin, itu ada flowy-flowy, maksudnya gerakan-gerakan alam yang kita bisa tangkap lebih seperti betul. air, pohon atau apapun. Lebih menarik, lebih beragam. Betul. Tapi tetap adem-ademan aku suka indoor. Biasa kalau outdoor udah pasti kuyup bawa baju juga. Nah mungkin sebenarnya apa sih yang harus dipertimbangin sih untuk couples yang atau yang bride and groom to be, misalnya mereka mau ambil destination wedding gitu? Ya, kalau destination itu sebenarnya pertama pastikan memang kalian adalah pasangan yang suka outdoor. Jangan bilang saya ini aku nggak bisa panas. Aku kalau panas langsung bentol-bentol. Nah, terus kalau kayak gitu saya bingung. Tapi kalian mau outdoor gitu kan. Nah, jadi pastikan kalian memang pasangan yang suka outdoor. Kemudian ada nggak pilihan yang outdoor tapi saya mau dingin, ya kan? Tetap nih ya, kan requestnya tetap saya mau outdoor tapi harus dingin. Ya biar adem. Berarti kita masuk ke step yang kedua, perhatikan faktor cuaca. Jadi kemana mau pergi, kemudian cuaca di kota ataupun tempatnya itu gimana di bulan-bulan itu. Kan let's say misalnya kita ke Bali, ada tuh bulan yang humidnya cukup tinggi banget gitu jadi pliket istilahnya apa ya, bahasa itu pliket gitu. Humid lah. Humidnya tinggi banget kan. Nah ada juga bulan dimana di Bali itu yang windy dan anginnya tuh dingin banget karena bawa angin winternya si Australia ya kan. Nah itu bagus gitu. Nah nanti ada lagi masuk bulan yang summer, jadi dia humid enggak, panas kering gitu, ada yang kayak gitu. Nah itu yang step keduanya berarti ya kan, harus lihat faktor cuaca. Yang step ketiganya namanya destination ini berat kalau kita mau samakan kayak di ballroom yang tamunya bisa ngundang sebanyak-banyaknya ya kan. Nah jadi destination itu belum tentu mempunyai tempat yang bisa menampung tamu yang dalam skala besar. Jadi optionnya sangat sedikit kalau untuk yang skala besar gitu. Jadi lebih intimate karena yang dibawa lebih dikit gitu.
Kan kalau tadi itu tentang ini ya, apa yang harus dipertimbangkan. Betul. Tapi kalau misalnya couplesnya udah nih decided, aku mau di destination wedding, nah apa sih tahapan yang harus dipersiapkan gitu, Ci? Oke, tahapan yang harus dipersiapkan adalah pertama namanya outdoor, alam, kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan alam itu. Banyak faktor kayak cerita-cerita dulu, tiba-tiba kayak di Bali gunung meletus, who knows? Gunung akan meletus, ya kan? Di luar rundown saya nih. Betul. Kapan ya meletusnya? Ya? Nah, sementara apa yang harus dilakukan? Jadi kita harus fleksibel, seperti itu. Kemudian kalau juga ada misalnya hujan, misalnya kita juga udah pakai tenda, tapi kan on the way dari hotel to ke tendanya itu kan pasti ada space yang nggak bisa kita tendain ya gitu. Nah itu kan akan hujan gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian faktor makanan, karena destinasi makanan tuh tidak mungkin sama seperti kayak kita berasa di kota sendiri ya, karena kan kita pindah kota nih. Jadi foodnya juga mungkin beda cara masak, beda kekuatannya gitu kan, ya seperti itu. Jadi pertimbangannya atau mungkin kita lebih harus menyesuaikan ya sama destinasi yang kita mau pergi. Iya, betul. Terus Ci mau nanya juga, sebenarnya kan Cici wedding planner kan ya. Betul. Cuman kan kebanyakan orang juga nggak tahu nih, misalnya kayak apa sih bedanya wedding planner sama wedding organizer gitu kan. Ruang lingkupnya sejauh apa sih Ci untuk membantu pada brides and groom to be gitu, supaya mereka lebih ngerti gitu lah. Dulu waktu kita berangkat Kenisa itu disebutnya wedding organizer, karena seperti layaknya semua orang jualannya namanya wedding organizer. Tapi sebenarnya di Kenisa wedding organizer-nya itu emang udah nggak kepengen. Kalau zaman dulu kalian pernah tahu ada tuh wedding organizer yang cuman ngurusin resepsi aja, tidak dari pagi, ya kan? Ada juga, oh ya kita ngurusnya cuman 4 hours gitu kan, 4 jam gitu. Nah itu wedding organizer. Nah di Kenisa dari awal berdiri kita nggak pernah punya yang paket itu. Jadi kita memang paketnya udah dari awal harus tahu semuanya sebenarnya gitu. Nah tapi berkembangnya ke sini nama itu berubah menjadi planner ternyata. So ya sebenarnya cuma ganti nama sih kalau di kitanya ya. Karena Ayah nggak ngerasain yang seperti itu gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Cuma kalau ditanya lingkup pekerjaan berbedanya adalah kalau planner tuh lebih ngeplan sama pengantin ya kan, merencanakan semuanya. Seperti pertanyaan kamu Kathleen tadi di awal, kalau saya udah oke nih destinasi, terus apa yang harus dilakukan? Nah itu kita plan sama-sama sama dia gitu. Jadi kita kasih suggest gimana flow tamunya enak, suasananya enak supaya hari hanya juga semuanya lancar. Gitu. Jadi planning dari sebelum weddingnya juga. Benar, planning dari sebelum weddingnya. Bukan cuma menjaga acaranya. Betul, betul. Jadi kayak sometimes kan bride and groom kayak nggak tahu lah ya mau vendornya apa, ya kemudian cocok enggaknya gitu kan, sama venue-nya, sama konsep acara keseluruhan ya kan. Jadi ya biasanya kita rekomendasi atau kasih suggestion di situ, ya betul seperti itu. Soal plan, aku pengen tahu nih. Kalau planning itu kan pasti punya beberapa plan juga sih. Betul. Kalau yang sama klien biasanya kan kita gambarkan plannya nanti begini kira-kira. Yeah. Tapi dari Civeni sendiri pasti ada plan B, plan C gitu. Nggak ada. Jadi kalau selama dengan klien kita akan cuman jalanin satu rencana, plan A. Tetapi kalau destinasi ya, bicara destinasi, pasti klien akan bertanya, perlu nggak saya memakai tenda gitu misalnya. Itu biasanya kan terkait sama budget. Nah kalau misalnya memang klien nggak deh, saya nggak mau buang budget untuk tenda, so there is no plan B untuk pasang tenda gitu sebenarnya. Dan pada saat kita ngeplan yang plan A itu biasanya aku suka kasih tahu, boleh nggak kita tunggu sampai mendekati hari H, kita tanya cuacanya gimana, and then ada plan B untuk pasang tenda atau kita ambil plan B yang lainnya, seperti itu. Tapi dari awal supaya kliennya nggak bingung, jalanin 2 plan, jadi kita fokus ke 1 plan dulu gitu. Oke nih, ada pertanyaan dari question box Instagram kita. Oh ya? Iya, jadi ada yang nanya nih Ci. Jadi karena kebelakangan kemarin ini sempat ada yang ngebahas tentang pawang hujan nih ya. Waduh, berat ya, nih bahas. Karena mungkin karena masalah Mandalika kemarin, jadi kan itu sempat booming ya Ci.
Ini pertanyaan yang paling sulit, Iya. paling sulit saya jawab ya. Jujur pawang hujan itu kembali kepada kepercayaannya si klien. Jadi bukan kepercayaan saya ya gitu. Tapi kepada kepercayaan klien. Kalau kliennya percaya, yuk pakai. Tapi kalau kliennya nggak percaya, jangan gitu. Dan namanya pawang hujan itu, meskipun dia kekuatannya hebat, tetap aja dia seorang manusia. We never know, yang di atasnya lagi yang lebih kuat itu mungkin bisa tetap mendatangkan hujan. Jadi kalau ditanya apakah pakai pawang hujan 100% tidak akan hujan, saya sih berani menjawab tidak. Gitu. Terus selain misalnya masalah-masalah weather gitu kan, kita juga emang nggak bisa predik ya. Kendala yang sering Cici ketemuin gitu dalam persiapan. Kalau di persiapan biasanya memang ya kita udah obrolin yang kayak tadi aku bilang bahwa itu udah ada siapin plan B kalau udah mendekati hari H. Tapi yang serunya itu adalah kalau itu terjadi di hari H-nya sendiri gitu ya kan. Banyak faktor yang harus dipikirin, kemudian ada plan B dadakan. Pernah tuh dari plan B ke plan C, ke plan D, kayaknya semuanya udah semua plan kayaknya udah wah gitu. Misalnya kayak pemberkatannya saya kepengen tetap nggak mau di dalam tenda pastinya gitu ya kan. Terus nanti dinernya baru masuk ke tenda. Tapi itu hanya menjadi apa ya, pada saat itu terjadi dan badai, mau nggak mau pemberkatan harus tetap jalan ya, kita pindahin ke dalam tenda. Yes, ke dalam tenda indoor. Cuman kita berusaha di lapangan dalam arti mengusahakan supaya pernikahan itu tetap jalan. Itu number one-nya ya, yang harus tetap, itu nggak boleh kayak oke, hari ini kita batal ya, nggak jadi ya karena faktor cuaca, nggak mungkin kan postpone. Gitu ya kan, nggak mungkin dipospon gitu, udah jamnya gitu kan. Jadi itu harus tetap jalan. Nah, karena harus tetap jalan, maka banyak faktor yang kayak wah kita pindahin last minute segala macam. Memang akan ada pergeseran waktu dari sisi misalnya pemberkatan jam 4, mundurlah ke jam 5 karena kita butuh setup ke tempat yang baru gitu. Nah, apakah jalanannya jadi basah atau apa? Wah, itu udah pasti sih. Jadi kayak kita memberikan apa ya? Memberitahukan kepada para tamu situasi yang ada, kemudian kita meminta mereka untuk tetap support bride and groom ya kan, supaya mereka tetap happy, cheerful, nggak sedih gitu kan. Nah, saya juga minta kerjasama para foto, video untuk sementara gue lagi set up nih di tempat yang baru, lu coba sibukkan mereka gitu kan dengan keluarganya. Itu benar-benar helpful banget sih gitu, kayak lu foto-foto deh meskipun ruangannya terbatas nih, gimana caranya dia tetap cantik lah gitu. Jadi setidaknya setelah wedding day itu, pada saat mereka lihat foto-foto di albumnya, yang mereka ingat adalah kecantikannya, pretty-nya gitu, apa keindahannya ya, bukan teringat aduh waktu itu hancur nih dekor gue, it's not gitu. Jadi di sini fungsinya Bare Odds juga penting. Saya juga lagi set up, wah gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa bekerja sama as a big teamwork di dalam wedding day itu. Seperti itu sih. Itu big teamworkku harus bener-bener saling backup banget gitu. Nah, Andrea sendiri gimana? Punya nggak pengalaman saat badai itu hadir? Ada pastinya. Nah, gimana tuh Andre? Sekian wedding pernah ada satu hujan. Biasanya tapi kan kalau di Bali gitu harusnya hujan tuh ya udah hujan bentar, terus ntar udahan deh. Pas udah mulai sore masih hujan. Ini pun aku juga mulai ini gimana ya? Jadi aku udah mulai ngobrol sama WO juga, kalian udah siapin ini kan plan B-nya, maksudnya itu kebetulan juga nggak ada tenda bening, jadi harus move pindah ke dalam ruangan. Aku udah bilang kalian siapin aja seperti yang tadi Civeni juga bilang, ntar harus ada persiapan, jadi ada perubahan waktu segala macam. Ya udah aku bawa mereka juga keliling-keliling villa, foto-foto. Terlihat sedih sih, pasti nggak mungkin sebagai manusia kan, pasti ada keinginan, pinginnya apa, tapi ternyata kan hujan, keinginannya nggak tersampaikan, pasti terlihat sedih. Tapi gimana caranya kita mengkonvert suasana itu bisa menjadi hal-hal yang memorable. Betul. At least memorable, karena at the end pernikahan itu yang diingat ya memorisnya. Dan kalau di aku foto videonya itu yang terakhir yang bisa mereka buka untuk mengingat kembali
acara mereka gitu. Terus kalau Bare Odds sendiri tuh ada barang-barang yang pretty things yang harus difoto-foto gitu iya, kan, details ya. details istilahnya ya kan. Nah kalau destinasi kalian ada checklistnya nggak ke klien? Ada. Ada ya. Jadi kebetulan biasanya kalau destinations kan stylist itu jadi optional terkadang. Yes, Nah benar. itu jadi kita udah lebih aware jangan sampai ada detail yang kurang. Betul. Jangan sampai miss gitu. Ya. Jadi pagi-pagi pas datang halo, terus aku langsung kayak ini mana, atau enggak kita lebih sering juga H-1 kalau kita udah tahu nggak ada stylist, itu kita udah ingetin juga ke brides-nya, nanti kalian kumpulin aja ke satu kotak atau satu kantong buat besok kita foto. Foto-foto, oke, good. Pernah nggak telat pengantinnya? Kayak misalnya retouch, kan karena kalau apa ya? Kalau di luar kota tuh vibe-nya tiba-tiba kayak, aduh gue masih Terlalu mau asik ini, gitu ya. jadi molor gitu kan. Pernah nggak telat? Lebih sering sih. Lebih sering telat. Iya. Ya bukan telat ya, lebih asik sendiri kan. Iya, Jadi molor. ayo. Kita juga mungkin juga ngingetin, ayo. Kembali ke Ya. waktunya. Nah kalau di luar kota tuh, kan aku tuh kalau nyusun rundown ya buat pengantin tuh aku suruh mereka bangun pagi. Kalau di luar kota kan susah. Tapi aku selalu kasih konsekuensi gini, oke, kamu nggak mau bangun pagi, nggak apa-apa. Tapi nanti kamu foto-foto paginya itu nggak ada. Sedikit, Iya. betul. Karena selalu aku dapat informasi dari foto atau video itu bahwa nggak boleh di atas jam 10 karena iya. matahari, ya kan. Jadi mereka maunya tuh 9 to 10 atau 8 to 10 gitu untuk ngambil foto-foto. Nah, cobalah kamu jelaskan kenapa itu. Kenapa begitu? Iya. Karena, tapi ini case-nya di negara tropis aja nih. Iya, negara Karena tropis. itu berhubungan dengan mataharinya. Betul. Terus kita nggak bisa geser-geser nih. Kalau matahari udah di atas jam 9, jam 10 lah. Itu datangnya udah bener-bener dari atas. Jadi kalau kita foto kalian, itu pasti sini kalian gelap. Jadi muka kalian gelap gitu. Meskipun tempatnya teduh. Kecuali teduh. Nah, makanya biasa kalau waktu yang diberikan itu jam segituan, ya kita pasti tetap akan foto, cari daerah yang teduh di bawah pohon atau apa. Cuman ya sayang aja sih, karena kan kalau kayak gitu, yang kelihatan subjeknya pasti tetap oke, tapi belakangnya sudah putih semua. Oh gitu. Belakangnya jadi putih ya malah. Wash out kan, karena udah over. Oke. Nah kalau misalnya pagi tidak terkejar, jam berapa after retouch yang bagus untuk foto? Maksudnya Ya, sore. pada umumnya biasa start from jam 3 udah oke sih. Jam 3 udah oke. Pernah nggak lo di Bali terus kayak lagi sunset kali? Kan pengantin kita pasti suka banget mengejar matahari sunset ya nggak? Tanpa disadari sunset itu panas banget. Oh, pernah. Ini nggak pernah aku lupa sampai. Itu kayak kebakar sih. Nah kan? Kayak muka lo ditaruh separuh di kebakar kayak gitu. ditaruh di oven ayam Iya, kan? rasanya. Itu pas bulan yang mataharinya, kan matahari emang geser gitu. Yes, itu benar. lurus. Jadi ini altar, ini mataharinya ke kita. Yes. Jadi udah nggak bisa menghindar ke sana kemari lagi deh. Wah, Betul. itu gila. Jadi mataharinya langsung das. Das langsung ke kita semua. Iya. Sampai aku nggak bisa mikir, sampai ngomong tuh susah rasanya. Iya, betul. Dan kalau kamu ngecek gambar itu juga kayak silo gitu, Iya, nggak bingung mesti nggak sih gini. gini? Terus kita biasa ambil high angle, low angle. Jadi jongkok bangun gitu kan. Iya. Itu udah puyeng banget pala rasanya. Iya. Itu sih kadang-kadang sunset is bagus tapi lupa bahwa itu Panasnya. Iya. My God. Oke Ci, mau nanya lagi nih Boleh. terkait budget. Jadi untuk budget ini banyak juga sih yang nanya. Nah untuk tamu nih, nah biasanya tuh flight sama accommodationnya tuh juga disiapin oleh pihak pengantin nggak sih Ci? Terus mungkin ada formulanya nggak sebenarnya yang enaknya untuk kayak mereka harus alokasiinnya kemana nih prioritas? Nah kalau naik pesawat itu biasanya aku suka terlepas dari ini Indonesia ya, bicara Indonesia ataupun luar negeri. Kalau pesawat itu aku suka menyarankan biarkan mereka tamu-tamu beli sendiri. Karena kalau pesawat itu referensi setiap orang tuh untuk naik pesawat tertentu tuh berbeda-beda. Nah, kemudian belum lagi jadwalnya, ya kan? Aku mau berangkat siang, aku mau berangkat pagi itu pusing. Jadi kalau pesawat mungkin dikembalikan ke setiap tamu. Nah, kalau hotel biasanya itu adalah bagian dari yang harus disiapkan oleh pengantin. Kalau sampai pengantin aku nggak ada budget untuk hotel tamu,
ya nggak apa-apa. Berarti tamu-tamu yang hadir itu memang sudah siap dan sudah diinformasikan bahwa si pengantin bekerja sama hotel A sama hotel B untuk mendapatkan special rate misalnya seperti itu. Jadi tamunya tahu bahwa oh ya kalau aku mau nginep di hotel ini dapat special rate karena weddingnya si ini gitu. Tapi harus diinformasikan ke tamu. Tapi kebanyakan harusnya dikasih minimal 1 malam gitu. Kebanyakan ya gitu. Kalau tempat tinggal karena nggak semua orang tahu venue di mana kamu menikah. Di dekat situ jauh atau dekat itu juga bingung nyari hotelnya, dan biasanya sih tamu kepengennya sih disiapkan sih. Dan better juga memang dikumpulkan di satu tempat aja biar gampang. penjemputannya juga Shuttle-nya benar, shuttle-nya gitu. Kalau dari formula budgeting itu biasanya top 3 yang terbesarnya itu adalah venue, kemudian habis itu hotelnya tamu, ya kan? Yang ketiga dekor. Itu sih dekor. Hotelnya termasuk food and beverage ya. Kemudian hotelnya tamu ya tempat tinggal, akomodasi. Kemudian yang ketiga baru dekorasinya. Dekorasi itu menyangkut banyak hal, ada lighting, ada apa. Karena kalau di outdoor venue tidak menyediakan lighting yang cukup untuk mengadakan wedding ya penerangan pada umumnya aja gitu. Tapi kan kita butuh lighting karena ntar foto video ngamuk nih. Ini nggak ada cahayanya, ya, mukanya gelap. Kurang terang nih, gelang. Kalau gitu menurut dari Andrea sama Civeni nih mungkin a good quality yang wedding planner, wedding organizer, atau mungkin yang dari vendor documentation yang enak diajak kerjasama tuh kayak gimana sih? Berat tuh pertanyaan lo. Iya nih, menurut aku tuh kunci utama dari vendor-vendor adalah communication skill ya dulu. Yes. Karena bagaimanapun juga di situ kita berhubungan dengan banyak sekali orang, terutama klien dan antar vendor kan. Yes. Jika terjadi ada sesuatu yang bermasalah atau perlu dikoordinasikan, nah itu gimana mereka mengkomunikasikan ke kita dan kita juga komunikasi ke mereka biar semua tuh nggak miskom. Ini lebih ke mentality kita sebagai vendor juga, kita yang menjalankan acaranya, masih kita juga panik gitu. Nanti juga mereka si kliennya jadi ikutan panik kan. Kuncinya juga jangan panik. Kalau dari sisi aku menjawab tentang kerjasama dengan foto video ya, bukan vendor-vendor yang lainnya. Kalau sama foto video buat saya itu adalah vendor yang paling dekat di hari itu. Sepanjang rundown saya mereka selalu ada. Ya kan? Kita tempelin kemanapun kalian pergi. Iya betul. Jadi buat aku tuh foto video harus sangat mengerti dan mengikuti rundown dari kita. Jadi misalnya, tapi juga saya harus memberikan waktu yang cukup untuk foto video mengambil gambar. Jadi biasanya si foto video akan bertanya, aku punya berapa lama di sini. Nah, begitu saya kasih misalnya, ya boleh silakan, ayo beauty shoot apapun itu, foto 15 menit, ayo karyakan 15 menit itu. Nah, harapanku sih foto video itu bisa menggunakan 15 menit yang sudah kuberikan itu untuk mengambil dan berkreasi sebanyak mungkin. Nah, sulitnya adalah bukan sulit sih, tapi dibutuhkan kerjasama yang lebih besar lagi, toleransi yang lebih besar lagi apabila foto dan video dari company yang berbeda. Ya, itu tingkat toleransinya harus lebih besar karena nggak boleh itu si fotografer bilang, ini si videografer nih ngabis-ngabisin waktu gue nggak punya waktu gitu. Begitu juga si videografer akan bilang, ini rempong banget sih, ini terlalu begini. Nah itu kan nggak pernah ya. Disclaimer dulu. Disclaimer ya. Dan as a WO juga kita harus bantu si foto video menyiapkan semua kebutuhan mereka gitu. Yang tadi detail-details yang harus disiapkan, kemudian makanan dan minuman kalian juga ya kan. Karena kan kita sama nih, jadi kalau saya makan ya kalian juga makan, kalau enggak kalian pingsan siapa yang mau foto ya kan gitu. Ya seperti itu sih kira-kiranya. Jadi mungkin harus cari foto video yang bisa memang untuk pergi destination, karena ada mungkin mereka nggak paham bahwa destinasi itu tingkat levelnya beda ya sebenarnya. Beda banget gitu. Jadi
Ya kayak tadi lah di outdoor, aduh ini lampunya kurang terang nih, ini mau gimana lagi Kak, lampu saya cuma bisanya segini gitu misalnya ya kan. Ya jadi aku nggak ngerti kamera sih, mungkin kameranya beda atau apa yang dibawa beda. Jadi persiapan untuk outdoor jauh lebih susah sih daripada di ballroom menurut saya. Sama itu kalau outdoor tuh suka hilang signal itu loh, kalian penting kan untuk nyari apa? satu sama lain. Nah, Bukan bikin video sendiri tuh gua nggak tahu. Oh iya, itu kenapa tuh? Butuh signal itu. Aku yang paling sering menghadapi. Iya kan? Karena kan venue di Bali kebanyakan juga kan ada yang di tebing atau di mana, sinyal kan susah cari. Ya karena udah harusnya sudah tahu, jadi kita udah lebih mempersiapkan diri lah. Misalnya butuh lagu, udah download atau apa. Ya, udah bawa ya. Gitu. Oke, sebagai pertanyaan penutup nih. Iya. Nah, 2 tahun belakangan ini selama pandemi gitu kan ada perubahan lah di dalam wedding industry ya. Iya. Mungkin ya Cici boleh cerita hal yang memorable, mungkin satu cerita selama pandemi ini, mungkin ada unusual request yang sebelumnya nih, sebelum pandemi tuh nggak pernah ada deh. Nah, banyak adjustment untuk semua situasi pernikahan di saat pandemi. Tadinya kita nggak mengenal live streaming, and then now kita mengenal live streaming. Bahkan itu mungkin dulu udah ada. Dulu live feed. Yes, live feed kan untuk di ruangan kan, iya. Tapi live streaming itu menjadi hal yang baru di dunia pernikahan, walaupun sebenarnya di dunia corporate or TV itu sudah biasa ya kan. Tiba-tiba itu, kemudian ada pergerakan juga bahwa tamu tidak boleh dalam jumlah yang besar. Itu buat pengantin pecah kepala sih, khususnya pengantin-pengantin kita yang di Jakarta. Pecah kepala dalam arti menurunkan angka tamu itu sulit. Kemudian tadinya bisa prasmanan, buffet ataupun stall, tapi sekarang jadinya seated ya kan. Itu juga agak sulitnya dari sisi hotel atau venue gitu ya. Mungkin mereka harus extra manpower karena kan serve semuanya, serba serve. Ya, itu dari sisi hotel atau venue juga belajar hal yang seperti itu. Kemudian kalau dari sisi musik juga, tadinya misalnya kita dapatnya ballroom yang gede-gede, sekarang mungkin pada pindah ke tempat yang lebih kecil, jadi adjustment dari orkestra menjadi band gitu. Kalaupun di tempat yang besar juga mereka gimana caranya mengisi supaya tempat yang besar itu tidak terasa sepi dan kosong, ya kan? Jadi kayak harus lebih interaktif ke tamu tuh jadi gede gitu. MC juga punya PR seperti itu. Seperti di awal pandemi saya sering berkata bahwa pernikahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihentikan. Yang berubah ya paling acaranya. Yes. Jadi kita semua harus mau berubah. Nah, mengedukasi vendors maupun bride and groom to be itu adalah PR dari saya sih sebenarnya gitu, bahwa dengan situasi yang baru ini, yuk kita sama-sama belajar ya, menerima lah ya. Pertama menerima dulu nih, habis itu belajar. Kalau Bare Odds kena pre-wed kayaknya ya. Kena pre-wed, dan tapi sebenarnya yang paling penting adalah mempersiapkan hidung untuk terus-terusan dicolok dan dicolok. Gila, itu sampai kayak seminggu 3-4 kali deh kayaknya. Di luar itu untuk couple session ya cukup banyak terdampak, dan kita pun menghadapi gempuran pertanyaan kayak gimana ini yang kita pun juga sebenarnya nggak bisa jawab. Betul. Jadi couple session di 2 tahun belakangan lah itu mulai ada shifting ke indoor dan kucing-kucingan dengan peraturan lah, which is bukan kucing-kucingan umpet-umpetan ya, tapi kayak ketika ini kendor, kita berangkat. Iya, berangkat. Jadi cepet-cepetan beli tiket. Iya. Dan ya itu si plannya jadi nggak bisa jangka panjang kan. Kalau kayak dulu mau couple session di bulan ini gitu. Jadi enggak. Nanti kalau misalnya udah bisa, ayo kayak gitu. Dan ngedit fotonya jadi lebih cepet ya Kak? Bener. Kayak 2 tahun belakangan ini jarak ngedit jadi lebih singkat. Betul. Karena bisa tiba-tiba, baik juga klien yang tiba-tiba datang, weddingnya ternyata udah deket juga. Iya. Gitu. Karena mereka mempospon dan belum plan. Memang mau weddingnya nunggu keadaan. Iya. Baik gitu.
Nah, mungkin boleh nih pesan dulu kali dari Civeni sama Andrea sendiri untuk kayak brides and grooms to be yang lagi persiapan. Semangat buat kalian yang akan menikah, harus dibawa happy karena namanya juga acara pernikahan harus penuh dengan kegembiraan. Jika bingung harus mulai dari mana, itu normal. Makanya kita butuh seorang wedding planner. Ini ada promosi terkini ya, tersembunyinya. Kalau dari aku untuk bride and groom yang akan menikah nantinya, mungkin kalau kalian merencanakan pernikahan itu, rencanakan sesuai dengan karakter kalian sih, bukan mengambil karakter bride and groom lain untuk menjadi karakter kalian. Suatu pernikahan yang indah itu, yang bagus adalah memang itu menggambarkan kaliannya sendiri gitu. Jadi itu akan benar-benar akan jadi memorable banget gitu ya. Dan untuk memilih vendors juga tidak perlu harus pakai si A, harus pakai si B, harus pakai si C supaya wedding saya ini dibilang orang bagus. Tapi cocokkan dengan, ya tadi itu, cocokkan dengan kalian punya mimpi, kalian punya karakter, kalian punya budget juga gitu. Jangan sampai after this wedding malah ada budget tumpukan yang harus diselesaikan gitu kan. Karena setelah pernikahan itu, kehidupan yang sesungguhnya itu baru berjalan. Sekian vlog untuk bulan ini. Ntar buat kalian yang masih mau tanya-tanya, boleh banget nih datang ke Weddingku, Destination Wedding Week, Bali and Beyond. di Pullman Tamrin. See you! Bye guys!